kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat 17. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah menghormati yang patut dihormati. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di hadapan kita. Ayat emas untuk renungan kita kali ini adalah dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Salah satu penafsiran dari ayat emas ini adalah sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan yang sejati, sebagai pengikut Yesus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Pada saat Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikut Yesus, kita dipanggil untuk menghormati semua orang, untuk mengasihi saudara-saudara kita, untuk takut akan Tuhan, untuk menghormati raja. Raja di sini ditafsirkan pula sebagai pemimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Panggilan ini adalah satu paket. Artinya, seseorang yang dipanggil untuk menghormati semua orang, maka orang itu pun harus mengasihi saudara-saudaranya, harus takut akan Tuhan, harus menghormati raja. Tidak bisa orang itu mengasihi saudara-saudaranya tapi tidak menghormati raja. Tidak bisa orang itu hanya mau mengasihi saudara-saudaranya saja, hanya mau mengasihi sesama orang Kristen saja. Tidak bisa. Tidak bisa pula orang itu mau menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudaranya, menghormati raja, tapi tidak takut akan Tuhan. Tidak bisa. Jika seseorang di dalam hidupnya hanya menghidupi satu saja dari antara 4 panggilan yang ada di hadapan kita ini, atau hanya menghidupi 3 tapi tanpa satu di antara 4 panggilan yang ada di hadapan kita ini, maka orang yang bersangkutan adalah orang yang munafik, sebagaimana dikatakan oleh Alkitab. Orang yang mengasihi hanya sesama orang Kristen, namun dia tidak mengasihi sesama manusia, orang itu tidak mengikuti perintah Alkitab, orang itu munafik. Setelah merenungkan secara singkat ayat emas kita kali ini, selanjutnya mari kita renungkan siapa saja yang patut dihormati menurut nas kita kali ini. Dari ayat emas kita pula kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini menghendaki kita untuk menghormati semua orang, termasuk menghormati saudara-saudara kita sendiri, yaitu sesama orang Kristen, terutama menghormati Tuhan dan juga menghormati raja. Yang sebagaimana sudah kita renungkan tadi, kita sebagai orang percaya tidak boleh memilih-milih di dalam menghormati. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah menghormati semua orang. Dari ayat 13 dan 14, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Secara tersurat dan tersirat,
ayat-ayat ini menunjukkan pula kepada kita bahwa menghormati semua orang itu termasuk menghormati semua lembaga manusia yang ditafsirkan sebagai lembaga-lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang resmi, yang diakui secara hukum yang resmi, termasuk menghormati raja, yaitu pemegang kekuasaan yang tertinggi, baik yang ada di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, termasuk menghormati wali-wali, yaitu mereka yang diutus oleh raja. Penafsirannya yaitu mereka yang diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan bagaimana cara menghormati mereka yang patut dihormati ini. Di ayat 11 dan 12, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan menghendaki kita untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita, yang mana keinginan-keinginan daging kita ini selalu melawan keinginan-keinginan roh kita. Yang berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, salah satu penafsirannya adalah untuk kita semua, orang-orang percaya, agar berserah diri untuk dikontrol oleh Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus menghidupi firman Tuhan. Di dalam keberadaan Roh Kudus itu, di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan juga menghendaki untuk kita memiliki cara hidup yang baik, yang ditafsirkan sebagai cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan, sebagaimana dibimbingkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Dari ayat 13 dan 14, kita mengetahui pula bahwa firman Tuhan menghendaki kita untuk tunduk kepada semua lembaga manusia, sebagaimana yang kita renungkan tadi, yaitu sebagai cara menghormati mereka yang patut dihormati, sebagaimana kita renungkan tadi. Dari ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan menghendaki kita semua untuk hidup sebagai orang merdeka, yaitu sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang yang menghidupi segala hal yang diizinkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus,
dan yang menjauhi larangan-larangan yang tidak diizinkan untuk dihidupi oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga menghendaki untuk kita hidup sebagai hamba Tuhan. Hidup sebagai orang-orang yang menghidupi kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan singkat kita kali ini akan menghormati yang patut dihormati, sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh ayat emas kita kali ini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama adalah menghormati mereka yang tidak mengenal Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 12 yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya juga dikehendaki oleh firman Tuhan untuk menghormati bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi ini ditafsirkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita semua untuk menghormati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, supaya apabila orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini memfitnah kita sebagai orang jahat, maka orang-orang ini tetap harus mengakui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Sehingga dengan demikian, pada saatnya, yang di dalam konteks ini adalah pada saat Tuhan melawat mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini akan memuliakan Tuhan. Poin penutup selanjutnya untuk kita renungkan adalah menghormati mereka yang bodoh, mereka yang picik. Di ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini menghendaki kita untuk menghormati pula orang-orang yang bodoh, orang-orang yang picik. Yang salah satu penafsiran dari orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang mencela, yang melecehkan firman Tuhan, yang mencela, yang melecehkan Alkitab. Firman Tuhan menghendaki kita untuk menghormati orang-orang yang bodoh, yang picik ini, antara lain supaya mereka membungkam mulut mereka sendiri. Yaitu setelah mereka merasakan bagaimana orang-orang yang mereka cela, yang mereka hina itu justru menghormati mereka. Yang dengan demikian mereka ini, orang-orang yang bodoh, yang picik ini akan memuliakan Tuhan pada saat Tuhan melawat mereka nanti. Poin penutup selanjutnya lagi adalah menghormati diri sendiri. Di ayat 11 yang sudah kita baca tadi, kata pendatang dan kata perantau mengacu kepada umat Tuhan.
kepada pengikut Yesus yang sudah lahir baru, yaitu kita semua. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan, firman Tuhan dengan jelas menghendaki untuk kita semua menghormati diri kita sendiri. Yang ayat 11 ini dengan jelas menunjukkan antara lain dengan kita berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus dan atas kekuatan Roh Kudus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan kedagingan kita, yaitu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk menghidupi hal ini supaya Tuhan dipermuliakan oleh umat-Nya. Satu lagi renungan penutup untuk kita renungkan kali ini. Firman Tuhan menghendaki kita, orang-orang percaya, untuk menghormati Tuhan. Yang menurut Alkitab secara keseluruhan artinya adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayat 12 dan ayat 15 yang sudah kita baca tadi secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini. Tuhan menghendaki umat-Nya, Tuhan menghendaki seluruh manusia untuk memuliakan Tuhan. Yang dari konteks Alkitab secara keseluruhan kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya untuk memuliakan Tuhan adalah Tuhan berkenan untuk memuliakan diri Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat-Nya, yaitu pada saat Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam diri umat-Nya atas firman Tuhan. Dengan demikian lengkaplah pengertian kita akan menghormati yang patut dihormati berdasarkan nas kita kali ini, yaitu menghormati semua orang, termasuk menghormati sesama orang Kristen, termasuk menghormati orang-orang yang tidak kenal atau belum kenal dengan Tuhan, termasuk menghormati pemimpin-pemimpin baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk menghormati orang-orang bodoh yang picik, orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan, termasuk pula menghormati diri kita sendiri, dan di atas semuanya menghormati Tuhan Allah Bapa yang di surga. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Sesungguhnya lah banyak sekali penerapan-penerapan yang dapat kita renungkan dari nas kita kali ini. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk berfokus pada kita merenungkan poin berikut, yaitu mengetahui bahwa menghormati dan mengasihi sesama, termasuk menghormati dan mengasihi mereka yang belum kenal dengan Tuhan, adalah kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Maka kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk mengasihi dan menghormati sesama kita, termasuk mengasihi dan menghormati orang-orang yang tidak kenal atau belum kenal akan Tuhan. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua menghormati dan mengasihi mereka yang bahkan memusuhi kita,
memusuhi gereja kita, memusuhi firman Tuhan, menghina Alkitab. Perwujudan ini juga termasuk kita semua berbagi berkat dengan mereka yang belum kenal Tuhan ini. Jika kita ada berkat yang lebih, berbagilah dengan mereka. Bahkan jika berkat yang diberkatkan kepada kita pas-pasan sekalipun, berusahalah untuk berbagi dengan mereka. Perwujudan ini juga termasuk kita semua berbagi kesaksian akan karya Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu berbagi kesaksian akan ini dengan mereka yang belum kenal dengan Tuhan, belum kenal dengan Tuhan Yesus. Kunjungilah tempat mereka bersosialisasi. Jika ada kesempatan, kunjungilah rumah mereka. Jika kita melihat mereka kebetulan datang di dekat gereja dengan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan, berinteraksilah dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menghidupi firman Tuhan ini, lengkap dengan penerapan-penerapan yang sudah kita renungkan tadi, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.